Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan dimanapun berada, ya. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan ujian, ya, yang beberapa waktu yang lalu kita laksanakan, bahkan beberapa kali tatap muka yang akan datang, ya, tersisa kita akan memasuki pelaksanaan ujian akhir semester, ya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa memberikan satu pencerahan kepada saudara di dalam menghadapi pelaksanaan ujian yang akan datang, ya. Nah, ketika berbicara evaluasi, ya, tentu kita berbicara 3 jenis evaluasi. Yang pertama adalah ex ante evaluasi, ya. Ex ante evaluasi itu evaluasi di awal, ya. Lalu pelaksanaan itu kita sebut ongoing evaluasi, ya. Dan yang ketiga, ya, seperti yang saat ini saya lakukan, itu adalah ex post evaluation. Artinya evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan, ya. Baik saudara-saudara, kesempatan slide pertama ini saya bagi menjadi dua, ya, menjadi dua, umum dan khusus. Kenapa saya bagi dua? Karena mengingat saya ada beberapa kelas dan beberapa mata kuliah, ya, di jurusan yang berbeda, ya. Yang pertama itu adalah sebuah pernyataan, ya. Jadi satu keinginan, ya, dari saya kepada semua peserta didik, ya. Jadi absolut jawaban itu harus selalu merujuk pendapat, ya, dan sumbernya, begitu. Jadi ketika Anda menjawab merujuk kepada pendapat, ya, kalau di dalam jurnal itu disebut citasi, ya, dengan sumbernya, ya, berarti itu merupakan satu indikator dari kaum intelektual, ya. Kita sebagai civitas akademika, ya, tentunya segala sesuatu itu harus berdasarkan teori, begitu. Nah, pada saat ini saudara bisa juga menggunakan jurnal sebagai opsi rujukan, ya. Apalagi kalau kita berbicara jurnal yang sudah terakreditasi nasional, ya, atau jurnal internasional, ya, yang berindeks, begitu. Nah, untuk sementara saya sarankan kepada saudara, ya, masuk ke laman Kemendikbud, ya. Anda bisa klik jurnal Sinta, ya. Tentunya harus login dulu, ya. Nah, dari situ Anda bisa klik square, klik jurnal, nanti di situ akan muncul Sinta 1 sampai Sinta 6, ya. Di mana Sinta 1 itu akreditasinya tertinggi, ya. Jadi bukan Sinta 6, Sinta 1 itu yang tertinggi. Nah, itu Anda bisa lakukan, ya, sebagai opsi daripada rujukan, ya. Yang ketiga, ya, saya mengamati analisis bagus, ya, pendapat bagus, tetapi referensi lemah, ya. Itu yang sangat disayangkan, ya. Lalu berikutnya, ya, hindari bahasa menurut saya. Jadi menjadi sebuah keharusan, ya, Anda harus merujuk, ya, kepada ahli atau kepada teori. Nah, ketika itu sudah Anda lakukan,
beda persoalan, ya. Anda boleh berpendapat, ya. Nah, terus yang kelima, ya, dalam era pelaksanaan proses belajar mengajar dengan sistem daring, tentunya kemudahan-kemudahan Anda mengeksplor referensi itu sangat besar, ya. Hanya saran saya itu jawaban jangan kopas, ya. Karena ini terindikasi jawaban menjadi sama, hal tersebut diduga karena dari sumber yang sama. Nah, apabila kopas itu cantumkan sumbernya, begitu. Nah, di dalam jurnal itu ada istilah parafrase, ya. Jadi merubah kata, kalimat, tidak merubah makna. Jadi ketika Anda sudah merujuk pun, ya, tetapi ketika Anda copy paste atau ketik ulang, tetapi ketika textbooknya itu sama persis, nah itu kalau masuk ke Turnitin itu bisa diduga menambah bobot persentase dari plagiat. Nah, sehingga di dalam jurnal itu ada bahasa parafrase, ya. Jadi Anda tetap merujuk, ya, kepada pendapat, tetapi merubah kata, kalimat, tidak merubah makna. Itu yang nomor 5, ya. Oke, selanjutnya jangan mengulang soal, ya. Nah, jangan mengulang soal, apalagi kalau sampai soalnya itu sama persis, gitu. Beda kalau seandainya Anda mengulas soal, ya. Nah, itu bisa disebut satu opsi Anda belajar parafrase itu, ya. Menyalin soal tetapi tidak sama yang Anda tulis, gitu, ya. Tetapi kan tidak merubah makna, gitu. Sepertinya mungkin soal resmi dari dosen penguji itu ada berapa kata, berapa kalimat, tapi Anda rubah, ya, menjadi singkat sehingga hanya beberapa kata dan atau kalimat saja, gitu. Oke. Nah, dari sekian peserta itu masih ada peserta menjawab dengan asal dan malas. Ini terbukti kuota kata sangat kurang, padahal waktu banyak dan sifat ujian itu open book. Nah, jadi harapan saya Anda tetap, ya, bersungguh-sungguh, ya, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, ya, karena bagaimanapun juga Anda adalah peserta didik yang sedang melakukan sebuah proses pembelajaran, ya. Oke, selanjutnya saya juga ingin menyampaikan secara khusus, ya. Kenapa saya katakan khusus? Karena ada studi kasus di beberapa atau hanya di beberapa kelas saja, ya. Hanya satu orang itu menjawab dengan tabel, ya. Nah, pada kesempatan tatap muka daring, saya bertanya kepada yang bersangkutan, apakah ini textbook dari pendapat ahli. Ternyata dia meresume, ya, dari pendapat-pendapat para ahli, dia buatkan tabel, dan biasanya itu tabel itu kita gunakan seperti contoh tabel perbandingan administrasi publik dengan administrasi negara, gitu, ya. Terus perubahan paradigma administrasi negara ke administrasi publik. Nah, ketika Anda melakukan hal tersebut itu merupakan satu hal yang sangat baik, ya. Saya pribadi juga sangat suka, ya, dengan menggunakan tabel karena mau bagaimanapun juga akan memudahkan dilihat atau dipelajari, ya. Lalu ada peserta juga yang menyebutkan sumber pustakanya setelah menjawab sekian soal, ya, dia sebutkan sumber pustakanya. Yang kedua, ini ada studi kasus lagi, ya, di mata kuliah pengantar ilmu politik, ya. Saya membuat soal, ya, untuk menjelaskan minimal 10 definisi teori ilmu politik, lalu saya perintahkan untuk menganalisis dan membuat kata kunci, gitu. Nah, pada pelaksanaan itu masih ada peserta yang membuat kata kunci setiap teori, gitu.
Padahal perintah saya, Anda analisis, lalu berikan kata kunci. Artinya dari 10 teori, apa kira-kira analisisnya, apa kata kuncinya. Ya. Nah, kata kunci itu minimal 3, maksimal 5. Ya. Apa itu kata kunci? Ya. Menurut Alfredo, ya, itu kawan baik saya, pada kesempatan pelatihan, ya, dia menyampaikan bagaimana membuat kata kunci. Sederhananya adalah kata kunci itu adalah kata-kata yang selalu atau sering diucapkan gitu, atau dibicarakan begitu. Nah, dia mencontohkan seperti kesempatan saudara-saudara ngerumpi begitu, lalu teman Anda datang bergabung, dia bertanya apa yang dibicarakan, ya, sebut saja mobil. Nah, berarti itu kata kuncinya mobil begitu, ya. Nah, hal tersebut menunjukkan peserta itu ceroboh, tidak membaca soal dengan baik, ya. Nah, itu artinya perintah saya di soal itu tidak dipelajari betul dengan baik gitu. Padahal sudah jelas, ya, saya juga kemarin baca ulang apa yang saya sampaikan takut salah, ternyata tidak salah, ya. Saya memerintahkan untuk membuat atau menjawab minimal 10 teori, analisis, buatkan kata kunci, ya. Nah, terus kebetulan di UIN ini saya mewajibkan, di UIN, ya, Sunan Gunung Jati, Bandung, itu diwajibkan peserta menyertakan foto, ya. Masih ada peserta yang tidak mengindahkan, ya, walaupun itu hanya sebagian kecil. Awalnya saya tidak akan sampaikan, tetapi perlu juga disampaikan karena mau bagaimanapun juga ini satu sikap yang tidak baik, ya, karena saya mempersepsikan Anda tidak menurut begitu. Nah, mudah-mudahan ini hal yang kecil ini tidak terulang kembali, ya. Baik saudara, saya coba lanjutkan, ya. Saya akan simulasikan, ya, contoh lain bagaimana menjawab dengan baik, ya. Tentunya ini persepsi saya, ya, role model yang saya buat. Tapi saya yakin rasanya teman-teman dosen yang lain pun juga sependapat, ya, bahwa menjawab itu harus menyeluruh, ya, harus detail, ya, sedalam mungkin begitu. Nah, bulat kotak panah yang saya sampaikan di sini, saudara, satu soal mata kuliah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pertanyaan saya, mata kuliah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu masuk dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Ya. Nah, mata kuliah pengembangan kepribadian dilatar belakangi oleh konsep teori general education atau pendidikan umum. Ya, di video lain saya secara khusus juga menayangkan apa itu general education gitu. Nah, pertanyaan yang cukup singkat tersebut, ya, Anda bisa menjawab, ya, dari kurikulum, ya, tujuan kurikulum, kelompok mata kuliah, general education sendiri, sampai dengan proses kualifikasi lulusan. Artinya sampai berakhirnya pendidikan. Gitu. Jadi walaupun tidak ditanya kurikulum, ya, sebaiknya Anda perlu menjelaskan kurikulum. Karena mau bagaimanapun juga, mata kuliah Pancasila itu bagian dari kurikulum. Gitu, ya. Jadi Anda boleh berbicara definisi kurikulum, ya. Tentunya dari para ahli, ya. Tidak hanya satu, bisa saja beberapa, ya. Mungkin ke prinsip, mungkin ke ajas, itu Anda boleh explore
sedalam-dalamnya, seluas-luasnya begitu. Nah, yang kedua, tujuan, ya. Tidak ditanyakan oleh dosen, oleh saya, ya, tujuan kurikulum. Tapi boleh Anda menjawab begitu, ya. Karena mau bagaimanapun juga, ketika jawaban Anda itu bisa komprehensif, yaitu menunjukkan kompetensi Anda di dalam memahami satu persoalan begitu. Nah, sebagaimana kita ketahui, tujuan kurikulum itu ada 3 menurut Benjamin Bloom: kognitif, afektif, psikomotorik. Ya. Jadi kalau kita belajar itu tentu ada peningkatan kapasitas keilmuan atau pengetahuan, itu kognitif. Ya, tidak hanya sekedar pemikiran saja, kemampuan akademik saja, tetapi juga sikap, ya, itu afektif. Nah, kalau psikomotorik itu pasca pendidikan, ya, atau pasca belajar, ya. Contoh yang paling sederhana, ketika Anda selesai kursus komputer, Anda mampu mengoperasionalkan komputer, ya. Nah, itu psikomotorik, ya. Nah, itu tujuan kurikulum, saudara. Nah, baru kita masuk kepada fokus pertanyaan saya, ya, bahwa Pancasila ini bagian dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu MPK, ya. Artinya tidak hanya Pancasila saja, tetapi ada mata kuliah lain yang berhubungan dengan kepribadian, ya. Zaman saya dulu kuliah itu disebutnya mata kuliah dasar umum, ya. Nah, pada saat kita menjelaskan mata kuliah pengembangan kepribadian, Anda baru menjelaskan bahwa mata kuliah pengembangan kepribadian itu dilatar belakangi oleh konsep teori general education. Apa itu pendidikan umum? Pendidikan umum itu adalah pendidikan nilai-nilai, pendidikan moral, ya, yang berlaku secara umum, ya, tidak ada pengkotak-kotakan, ya, dari mana jurusan Anda berasal, ya. Semua mendapatkan, ya, tidak lain dan tidak bukan, bahwa pendidikan umum itu adalah satu mata kuliah, ya, yang membentuk kepada kepribadian peserta didik, gitu. Nah, menurut Panik itu ada 6 simbol makna, ya, the real of meaning, ya, 6 pola pemaknaan dari general education: simbolik, empirik, estetik, sinoetik, etik, dan simiotik, ya. Nah, semua 6 pola ini tentu menjelma menjadi sebuah mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, di situ, ya, jawaban final yang dikehendaki khususnya oleh saya sebagai pengampu mata kuliah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang berada di dalam mata kuliah pengembangan kepribadian, ya. Ya, tentunya tidak hanya mata kuliah pengembangan kepribadian saja kelompok mata kuliah, Anda juga perlu menyebutkan, ya, ada mata kuliah keahlian, saya ulangi, mata kuliah keilmuan dan keterampilan, mata kuliah keahlian berkarya, mata kuliah perilaku berkarya, mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Nah, itu semua kelompok-kelompok mata kuliah ini, ya, kalau zaman saya kuliah itu terabadikan, ya, terdokumentasikan dalam transkrip nilai, ya. Ada mata kuliah dasar umum, berapa mata kuliah, ya. Mata kuliah dasar keahlian ada berapa mata kuliah keahlian ada beberapa mata kuliah. Nah, itulah yang disebut beban dan masa studi, begitu, ya. Kelompok mata kuliah tadi sudah dijelaskan, lalu ada kualifikasi lulusan sampai kepada predikat kelulusan. Nah, minimal Anda menjelaskan sampai ke gambar ketiga saja, ya. Yang keempat Anda boleh mengabaikan, tetapi wajib di ketiga ini Anda harus menjelaskan, ya. Nah, mungkin ini sebagai pelengkap, ya, menurut keputusan Menteri Pendidikan, ya, ada kualifikasi lulusan, ya, bagaimana ini sarjana,
ya, kualifikasinya, ya, magister, ya, doktor, ya. Nah, jadi kalau sudah S3 ini, menurut keputusan Menteri Pendidikan ini harus mampu mengembangkan konsep ilmu teknologi atau kesenian baru, ya, mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan program penelitian, mampu melakukan pendekatan interdisiplin dalam berkarya, ya. Nah, mudah-mudahan saudara juga ada miliknya menjadi seorang sarjana, ya, dilanjutkan magister sampai ke program doktor, ya. Nah, ini beban studinya, ya. Jadi zaman sekarang ini sudah sangat amat baik, ya. Beban SKS sudah ada, ya. Nyambung ke S2, ya. Magister saya ulangi, ya, langsung program doktor, ya, ada yang sebidang, tidak sebidang, ya. S2 sebidang, ada yang tidak sebidang, ya. Nah, inilah yang mungkin beberapa waktu yang lalu, awal-awal kuliah, saya sempat menyebut dasar hukum, ya, atau basic principle, ya, dari peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan sebuah kebijakan, ya. Nah, terakhir ini predikat kelulusan, ya. Kita mengenal dengan istilah indeks prestasi kumulatif, ya. Nah, predikat memuaskan, sangat memuaskan dengan pujian itu adalah predikatnya, gitu. Nah, sebagai penutup, saudara-saudara, ya, harapan saya di awal mudah-mudahan evaluasi ini dapat menjadi motivasi dalam pelaksanaan ujian mendatang, ya. Ada beberapa kata-kata yang mudah-mudahan juga bisa menggugah kepribadian Anda, ya. Ini menurut saya hasil esok adalah karyamu hari ini, ya. Rasanya tidak berlebihan apa yang saya sampaikan ini, karena mau bagaimanapun juga menurut kitab suci, ya, yang saya yakini bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari besok harus lebih baik dari hari ini, ya. Ketika Anda tidak baik dari hari ini, maka Anda termasuk orang-orang yang merugi, begitu, ya. Berikutnya, ya, saya juga ingin menyampaikan, ya, ini dosen saya, ya, Prof. Yosi, ya. Beliau pernah mengatakan, ya, tidak ada yang bisa atau tidak, yang ada besar kecil minat. Nah, jadi segala sesuatu itu tergantung besar kecil minat. Jadi kalau bisa dibesarkan dulu nih minatnya, karena ketika Anda kecil minat itu berarti sudah satu indikasi ketidakmampuan Anda nantinya yang akan dihasilkan, gitu. Tapi kalau seandainya Anda sudah minat, itu insya Allah, ya, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ini juga saya kutip, ya, dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat terpilih, ya. Saya setuju apa yang beliau katakan, ya, Adiana, ya. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya, ya. Jadi nyambung itu dengan Prof. Yosi, ya. Dan terakhir ini saya sampaikan, ya, saya lihat, saya tahu, saya dengar, saya paham, saya kerjakan, saya bisa, ya. Itu menurut Sun Tzu, ya, panglima perang Tiongkok yang terkenal, ya. Jadi saya termasuk yang seperti Sun Tzu katakan, ya, prosesnya itu kan orang beda-beda, gitu, ya. Tetapi akan menjadi menjadi pemahaman yang utuh ketika ini saya lakukan, ya. Dari saya lihat, saya tahu, lalu saya dengar, saya paham, ya, dan saya kerjakan, saya bisa. Nah, itu, ya. Maka kata kunci persiapan, latihan itu absolut dilakukan, ya. Demikian saudara, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.